Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami JB Podcast Jami'ul Badani. Yang dimana Jami'ul Badan adalah sebuah komunitas para santri-santri. Aduh, iklan endorse ya. Ya. Jadi kali ini kita kedatangan Sohib JB, yang dimana Sohib JB kali ini mempunyai ketekunan atau menekuni dalam bidang tilawatil Quran, yang merupakan seorang qori ya Mas Rehan ya. Jadi terkait qori ini langsung saja Mas Rehan ya. Siap, Bang. Terkait qori ini qori itu tilawatil Quran ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan indah gitu ya. Mempunyai berapa lagom ya bahasanya? Ya, lagom ya. Iya, lagom. Lagomnya itu ada berapa itu Mas? Biasanya kalau qori itu ada 7 lagom, Bang. 7 lagom tersebut apa aja itu Mas? Itu ada bayati, soba, hijaz, nahawan, sikka, ros, dan jiharka. Iya. Nah, terkait qori, pastilah ada qori yang begitu Anda gandrungi. Siap. Siapa itu tokohnya? Saya mengidolakan seorang qori. Dia qori internasional terbaik satu di Iran 2019, yaitu Al-Ustadz Salman Amrillah dari Bandung. Dari Bandung ya. Anda saudara Rehan ini, Mas Rehan ini menekuni bidang qori itu awal-awal gimana sih? Menekuni bisanya sampai sangat menghobikan atau sangat ya bahasanya mah sangat ya menekuni bidang qori itu awal-awal gimana ceritanya? Coba ceritakannya. Sebenarnya gini, Mas, saya dari dulu itu nggak ingin masuk ke dalam dunia qori. Saya itu dulu vokal hadroh ya. biasanya gini, kalau dari sholawat ke qori ini bukan gimana maaf, dari sholawat ke qori itu agak-agak sulit kalau udah dilatih. Tapi kalau qori ke sholawat itu bisa, karena suatu cengkok yang ada di sholawat itu ada semuanya di qori, Mas. Iya, tapi sebaliknya nggak Ya, itu ya. sulit, Mas. Sulit. Harus banyak latihan dulu. Nah, awal-awal itu gimana bisa Anda itu menekuni itu atas inspirasi dari mana itu? Itu saya terinspirasi dari bapak saya sama kakek saya, Mas. Karena kakek saya sama bapak itu dulunya qori, jadi saya ya bisa dikatakan turun temurun atau turunan. Berarti Anda itu menekuni bidang qori oleh dari bidang keturunan. Jadi Anda itu ibarat kata mah sudah ada bakat gitu ya, tinggal Andanya saja menggali gitu ya. Siap. Berarti begitu ya. Mengenai menggali nih ya. Menggali itu terkait dengan proses ya. Proses yang Anda jalani selama menekuni bidang qori itu step by stepnya itu dimulai dari step apa itu? Saya dulu saya biasa dulu lomba-lomba, saya step by step dilatih sama bapak sama kakek. Itu namanya step by step, dari awal dari kecamatan sampai kabupaten dapat juara terbaik gimana itu step by step. Dan kalau di masalah namanya cengkok itu saya belajar sendiri atau dulu otodidak. Saya belajar cengkok. Saya dulu gini, Mas, jujur, Mas. Saya kalau dulu belajar vibra itu saya di kamar, saya tutup sama bantal, saya bekem, terus saya belajar vibra sampai kira-kira ya 1 bulan sampai 2 bulan, Mas, saya baru bisa vibra, Mas. Jadi prosesnya itu nggak gampang ya, nggak semudah ketika penampilan gitu ya. Orang melihat ketika penampilan cuma melihat hasil ya, tidak memandang atau tidak melihat ke proses gitu ya.
Jadi itu ya, iya ya. Terus dari tokoh yang Anda gandrungi, seperti tadi contoh Ustadz Salman Amri lah tadi ya. Iya. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Nah, Iya. jadi Ustadz Salman Amri lah. Apa sih yang Anda begitu kagumi dari Ustadz Salman Amri lah itu? Dia itu gini Mas ya, saya mengidolakan Ustadz Salman Amrillah karena dia bisa mengatur dari nafasnya, dia bisa mengkolaborasikan antara nafas sama cengkok dengan variasi. Jadi itu satu yang berbeda tapi bisa disatukan Mas sama dia. Jadi itu kelihatannya ya perfect lah Mas. Hal yang berbeda bisa menjadi suatu kesatuan gitu ya. Iya iya iya. Terkait dengan qori ya, Anda seorang qori ya, qori, seorang yang menekuni dalam bidang qiraatul Quran ya. Mengenai itu, apakah ada sebuah pengalaman, ini mah bicara pengalaman terbaik dulu ya, Iya, Mas. pengalaman yang begitu Anda sangat terkesan, sangat ya berkesan, tidak bisa terlupakan itu saat-saat apa itu? Saat momentum apa mungkin? Saya mungkin waktu ya belum lama ini saya perform di Indramayu. Saya alhamdulillah waktu itu sedang prime suara saya alhamdulillah. Jadi ambil nada sebenarnya saya gini Mas, ambil awal nada ketika saya tahu itu udah tinggi Mas. Jadi saya waktu mau ambil tinggi saya udah pikir-pikir dulu, aduh saya kuat apa enggak ini. Ternyata ya alhamdulillah karena lagi suaranya mungkin lagi prime ya mungkin ya alhamdulillah bisa kuat naik Mas. Iya ya. Jadi itu ya, itu sangat berkesan itu ya, suaranya pas prime gitu. Pastinya ketika ada pengalaman yang berkesan gitu ya, Iya Mas. ada juga pengalaman yang pahit. Mengenai pengalaman pahit, coba bisa Anda ceritakan? Ya waktu dulu saya sebelum terjun ke Kori, saya kan di Hadro dulu ya Mas ya. Iya, ada. Nah di Hadro itu, Hadro pertama saya disuruh mengisi acara. Waktu itu acara itu adalah acara khataman Quran Di mana itu? di desa kakek saya itu di Kabupaten Tegal. Di Tegal. Iya, mengisi acara tersebut sama panitia disuruh ya 2 jaman lah Mas, Ya zaman. 2 jaman. Tapi karena kesalahan teknis jadi saya naik disuruh 2 jam tapi 15 menit disuruh turun Mas. Itu karena salah teknis, saya salah minum tuh. Kan biasanya kalau minum itu cocok-cocokan Mas. Iya iya. Iya. Saya habis minum air putih hangat, terus selang berapa menit saya minum air putih yang gelas plastik itu Mas. Saya minum itu ketika saya ada di atas panggung, suara saya hilang Mas. Itu sangat pahit ya. Pahit sih, Mas. Dari yang terkesan juga tidak bisa terlupakan ya, yang terpahit juga lebih-lebih tidak bisa terlupakan ya. Iya iya. Mungkin dari kiroah ya, dari qiraatul Quran, mungkin ada qiraatul Quran yang nadanya ataupun pembawaannya begitu Anda sukai, begitu Anda idolakan, begitu Anda favorit lah ya, Anda melantunkan itu favorit sekali itu ya. Coba Anda lantunkan ya, bersilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. فهو في عيشة راضية Allah. في جنة عالية Allah.
قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Itu dia. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم. Terima kasih untuk Mas Rehan atas pembacaannya ya, sudah berkenan membacakan ataupun melantunkan qiraahnya. Mungkin Sebenarnya sih apa ya Mas ya? ya, gimana? Itu kan tadi pakai nahwan Mas. Mawan. Nahwan. Jadi kalau qori itu ada bayati, kan saya sudah bilang tadi. Bayati Sobah Hijaz. Ini bukan tutorial, bukan Mas, tapi ini saya juga belajar. Saya akan contohin lagu-lagu 7 itu gimana Mas? Iya, silakan. Nah, contoh pertama pakai bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayati. Sekarang kita masuk soba. Bismillahirrahmanirrahim. Habis soba kita masuk hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Habis hijaz kita masuk nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nahwan. Habis nahwan kita akan masuk ke logam ros. Bismillahirrahmanirrahim. Di ros berarti kita masuk sikka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir kita ada jiharka Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mungkin itu yang bisa saya contohkan di lagu-lagu qori Mas. Hati saya sangat termenung mendengar ini. Ya terima kasih ya Mas Rehan ya. Mungkin tadi yang telah Mas Rehan bawakan, yang telah ada juga yang telah Mas Rehan paparkan sedikit tadi tentang nada-nada, itu mungkin menjadi akhir dari video ini ataupun penutup pada akhir podcast ini ya. Sekian dari kami JB Podcast Jami'ul Badani. Salam JB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.